Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sangat berbahagia. Kenapa? Pembacaan tanpa terasa. Sudah mau sebulan kita sudah membaca Alkitab dari kitab Kejadian. Dan kita sedang masuk ke dalam kitab Imamat. Nah, dalam pembacaan Imamat pasal 10-12 itu bicara tentang pola kerja Allah di dalam bait suci yang dikerjakan oleh imam dan perabot-perabot yang harus dipersiapkan. Dan di sana dikatakan Nadab dan Abihu dihukum oleh Tuhan. Kita membaca firman Tuhan dalam kitab Imamat pasal 10 ayat yang kedua dan ketiga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib. Kepadaku kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Artinya apa di sini? Artinya di sini adalah Tuhan ingin memperlihatkan bahwa kemuliaan Tuhan bisa berkarya di luar bait suci dan di dalam bait suci. Di luar bait suci kita sudah mengetahui bersama tentang kehebatan, mujizat dan karya-karya yang hebat. Tetapi di bait suci menyatakan kemuliaanku akan dinyatakan, itu berbicara tentang apa? Kekudusan, prioritas apa yang harus dikerjakan di dalam bait suci, itulah yang harus diperlihatkan kemuliaannya. Dan ternyata Nadab dan Abihu tidak menyatakan kemuliaan Tuhan yang terbaik. Sehingga Allah harus menyatakan kemuliaannya kepada Nadab dan Abihu. Dan ini menjadi contoh, menjadi pelajaran buat kita. Karena apa? Karena ini berbicara tentang tugas tanggung jawab yang harus dikerjakan sebagai seorang pelayan Tuhan. Nah, ini berbicara tentang apapun tugas pekerjaan Tuhan yang diberikan tidak boleh dilakukan dengan asal-asalan. Harus dengan kesungguhan dan serius. Tidak boleh karena sudah rutinitas lalu diperbuat seenaknya saja. Tidak bisa. Karena ini bicara tentang pekerjaan Tuhan, dilakukan harus dengan serius. Kenapa cerita ini diungkapkan? Ini menjadi pelajaran dan contoh. Supaya apa? Supaya saudara dan saya di dalam melayani Tuhan, sekecil apapun pekerjaan Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan, tidak boleh disepelekan. Harus dipersiapkan dengan baik, harus dikerjakan dengan baik. Tidak boleh asal-asalan, dengan penuh tugas dan tanggung jawab. Tadi saya sudah utarakan, pemimpin itu harus memberikan contoh. Ini poin yang kedua. Kalau yang pertama tentang tanggung jawab, memberikan contoh di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 6 dan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan demikian. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang mereka perbuat. Ayat yang ke-11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau yang pertama berbicara tentang api asing, ini adalah memberikan pelajaran bagaimana tugas tanggung jawab itu harus dilakukan dengan serius. Yang kedua, pekerjaan Tuhan ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh supaya memberi contoh yang terbaik. Dan yang terakhir, api asing ini memberikan pelajaran, hanya Tuhan yang dapat menghukum. Puji Tuhan saudara, jangan saudara menghakimi siapapun yang melayani pekerjaan Tuhan. Kalau dia melakukannya sudah dengan persiapan yang terbaik, kalau ada hal-hal yang kurang, biarlah itu dia punya tugas tanggung jawab dengan Tuhan. Tugas tanggung jawab kita adalah mau menyenangkan Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan bisa menjadi berkat.
Dan ayat yang terakhir yang saya bisa bagi pada saudara di dalam 1 Petrus pasal 4. Ayatnya yang ke-17, demikian firman Tuhan. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai daripada kita, bagaimanakah kesudahan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Ini artinya pekerjaan Tuhan dalam penghakiman dimulai dari bait suci. Artinya orang-orang yang melayani itu yang terlebih dahulu akan menghadapi pengadilan Allah. Kalau dia melakukan yang terbaik, dia akan mendapatkan posisi yang menjadi berkat. Kalau dia melakukan hal-hal yang keliru, itu tugas tanggung jawabnya dia kepada Tuhan. Jadi 3 poin ini menjadi pelajaran buat kita. Doa saya supaya apa yang menjadi pembacaan saudara selama setahun ini, saya yakin saudara menerima berkat. Tuhan memberkatinya. Haleluya. Amin.